Baik para siswa sekalian, selamat sore semua. Hari ini kita masuk pada pokok bahasan yang baru, tetapi masih berkaitan dengan keluarga. Hari ini kita membahas tentang keluarga berencana, tetapi berkaitan dengan anjuran gereja. Kalian tahu baik, kalian sudah sering mendengar tentang keluarga berencana. Kita lihat terlebih dahulu keluarga berencana, kemudian bagaimana anjuran gereja atau sikap gereja terhadap metode keluarga berencana. Kita lihat dulu yang pertama, keluarga berencana itu pada mulanya bertujuan membatasi jumlah keturunan, dan salah satu alasannya adalah karena atas alasan ekonomi. Ada anggapan bahwa keluarga berencana itu diprogramkan itu karena ada meledaknya jumlah penduduk atau meningkatnya jumlah penduduk itu sangat berpengaruh dan membawa dampak terhadap kehidupan ekonomi dan sosial. Jadi dengan adanya program keluarga berencana atau pengendalian jumlah keturunan itu sama dengan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Jadi di sini keluarga berencana sangat berkaitan dengan aktivitas seksual suami istri. Kita lihat dua metode dari keluarga berencana. Yang pertama metode alamiah dan yang kedua metode buatan. Apa yang dimaksud dengan metode alamiah? Maksudnya adalah metode ini itu menyangkut pengaturan kelahiran lewat cara pantang berkala. Artinya tidak melakukan hubungan suami istri itu pada masa subur istri. Jadi sebagai alternatif, pantang berkala ini dapat diisi dengan perwujudan kasih dari pihak suami kepada istri. Perwujudan kasih ini bisa dalam banyak bentuk yang bervariatif, itu seperti mengenal dan peduli kesehatan istri. Saya mengaitkan dengan dasar biblis atau dasar kitab suci berkaitan dengan metode alamiah ini. Itu kita lihat dasar kitab sucinya itu kita kaitkan dengan 1 Korintus bab 7 ayat 15 yang mengatakan bahwa janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapatkan kesempatan untuk berdoa. Kita lihat metode yang kedua, yakni metode buatan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah pengendalian keturunan dengan cara kontrasepsi dan hormonal. Apa yang dimaksud dengan kontrasepsi? Maksudnya adalah pencegahan pembuahan dengan suatu alat, baik itu spiral, obat kimiawi, dan lain sebagainya. Itu ada banyak cara ya yang berkaitan dengan tindakan kontraseptif. Yang kedua, hormonal, itu lebih berkaitan dengan pengendalian hormon kesuburan wanita. Itu dengan banyak cara juga, itu baik lewat pil KB atau suntik ataupun implant, dan juga beberapa cara lainnya. Oke, itu kurang lebih tentang dua metode dari keluarga berencana. Sekarang kita lihat bagaimana sikap gereja atau anjuran gereja berkaitan dengan keluarga berencana. Kira-kira posisi gereja bagaimana? Gereja memiliki pertimbangannya sendiri berkaitan dengan keluarga berencana. Itu dengan beberapa alasan. Yang pertama, bagi gereja, keluarga berencana memungkinkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Ya, jadi ini lebih berkaitan dengan tujuan dan maksud dari negara, ya. Kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Lagi-lagi ini berkaitan dengan masalah ekonomi. Yang kedua, keluarga berencana juga memungkinkan atau membawa kesehatan fisik dan psikis ibu dan anak. Ini posisi gereja dengan alasannya. Yang ketiga, keluarga berencana memungkinkan relasi dan komunikasi mendalam suami istri. Ya, ini lebih pada yang tadi saya sudah tekankan berkaitan dengan metode alamiah, pantang berkala itu bisa diwujudkan dalam perwujudan kasih. Kemudian yang keempat, itu taraf hidup lebih baik karena tanggungan berkurang. Ya, ini masih berkaitan dengan poin yang pertama. Pertimbangan gereja yang berikut adalah pendidikan anak lebih terjamin dan terpenuhi secara memadai. Oke, ini berkaitan dengan poin yang ini, taraf hidup. Baik, ini kurang lebih pertimbangan gereja mendukung keluarga berencana. Sekarang kita lihat bagaimana anjuran gereja. Dengan melihat kedua metode tersebut, buatan dan alamiah, bagaimana anjuran gereja. Jadi di sini magisterium gereja hanya mengizinkan metode alamiah. Dengan demikian, ingat para siswa bahwa gereja menolak semua bentuk metode buatan. Jadi gereja hanya mendukung metode alamiah, yakni pantang berkala. Menolak semua bentuk metode buatan, itu baik melalui kontrasepsi, pencegahan pembuahan, aborsi, gugur sesudah pembuatan, atau stimulasi hormonal. Gereja menolak metode buatan ini karena beberapa pertimbangan. Gereja menolak
metode buatan karena beberapa pertimbangan. Dan itu kita akan lihat pada pertemuan berikutnya minggu depan. Ada penugasan dari materi di atas, ada 2 jenis metode keluarga berencana, yakni metode alamiah dan buatan. Dan sikap dan anjuran gereja adalah metode alamiah. Saya meminta kalian untuk memberikan pendapat atau tanggapan pribadi kalian. Jadi di sini bukan dari Google, berkaitan dengan anjuran gereja tersebut. 1 paragraf 10 baris. Jadi gereja menganjurkan metode alamiah. Dan saya meminta tanggapan kalian, pendapat pribadi kalian terhadap posisi dan sikap gereja tersebut. Berikan alasan pribadi kalian. Sekian dan terima kasih.